Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurrohmah, NIM B1180292, kelas L Ekonometrika, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menganalisis tentang kasus SPSS linear berganda. Oke, langsung saja. Berikut data contoh kasus SPSS linear berganda. Ini mengenai tentang permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat pada tahun 1971 sampai 1986. Ini bisa dilihat bahwa variabel Y sama dengan mobil penumpang baru terjual dalam ribuan tidak disesuaikan musiman. Lalu variabel X1 itu sama dengan mobil baru indeks harga konsumen yang tidak disesuaikan musiman. Lalu X2 ada indeks harga konsumen semua item, semua konsumen perkotaan tidak disesuaikan secara musiman. Lalu variabel X3 itu personal disposable income atau PDI miliaran dolar tidak disesuaikan dengan variasi musim. Variabel X4 suku bunga, persen, kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung. Variabel X5 itu tenaga kerja sipil yang dikerjakan dalam ribuan tidak disesuaikan untuk variasi musim. Berikut data, ada tahun Y, X1, X2, X3, dan X4. Ini jumlah datanya ada 16. Selanjutnya, langsung masuk saja pada aplikasi IBM SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi IBM SPSS yang versi 21. Lalu, lihat variabel view-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk name ada Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Untuk label ada Y, mobil penumpang baru terjual dalam ribuan, X1, mobil baru indeks harga konsumen, X2, indeks harga konsumen, semua item, semua konsumen perkotaan, X3, personal disposable income atau PDI miliaran dolar, X4, suku bunga, persen, kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung, X5, tenaga kerja sipil yang dipekerjakan dalam ribuan. Lalu data view. Berikut data yang sudah saya copy dari data awal yang di Excel tadi. Langsung saja pilih Analyze, lalu Regression dan Linear. Untuk variabel dependennya ada Y, mobil penumpang baru terjual dalam ribuan. Lalu variabel independennya ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Lalu pilih statistik, centang deskriptif, lalu centang case with diagnostic, lalu pilih all case. Lalu continue, lalu klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Berikut adalah hasil analisis regresi dari contoh kasus SPSS linear berganda. Untuk tabel pertama ada deskriptif statistik, di mana di tabel ini mengandung rata-rata, standar deviasi, dan jumlah data yang dianalisis. Untuk Y, mobil penumpang baru terjual dalam ribuan memiliki rata-rata 10005,1250 dengan standar deviasi 1163,64461, jumlah datanya 16. Lalu variabel X1, mobil baru indeks harga konsumen mempunyai rata-rata 162,2125 dengan standar deviasi 40,733
3568 dengan N16. Lalu X2, indeks harga konsumen semua item, semua konsumen perkotaan memiliki rata-rata 22,1125, standar deviasinya 74,99792, lalu N-nya 16. X3, personal disposable income atau PDI miliaran dolar, rata-ratanya 1745,5437, standar deviasinya 742,25726, N-nya 16. Untuk X4, suku bunga persen kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung, rata-ratanya 8,0594, standar deviasinya 2,64194, N-nya 16. Untuk X5, tenaga kerja sipil yang dipekerjakan dalam ribuan, rata-ratanya 94792,3125, standar deviasinya 9256,42068, N-nya 16. Lalu di tabel kedua ada correlation. Yang pertama, Pearson correlation, di mana hubungan korelasi antara variabel Y sama dengan 1. Lalu nilai koefisien korelasi antara variabel Y dengan variabel X1 sebesar minus 0,066, yang artinya semakin besar nilai X1 maka semakin rendah nilai Y-nya. Dan hubungan antara variabel Y dengan X1 ini cukup rendah. Lalu hubungan korelasi antara Y dengan X2 memiliki nilai koefisien korelasi sebesar minus 0,097, yang artinya semakin tinggi nilai X2 maka semakin rendah nilai Y-nya. Hubungan korelasi ini cukup rendah. Lalu hubungan korelasi antara Y dengan X3 memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,005, yang artinya semakin tinggi nilai X3 maka semakin tinggi nilai Y. Hubungan korelasi antara Y dengan X3 ini cukup rendah. Lalu hubungan korelasi Y dengan X4 sebesar minus 0,543, yang artinya semakin tinggi nilai X4 maka semakin rendah nilai Y-nya. Untuk hal ini, hubungan antara Y dengan X4 ini sedang, karena nilai koefisiennya melebihi 0,5. Lalu nilai koefisien korelasi antara Y dengan X5 sebesar 0,044, yang artinya semakin tinggi nilai X5 maka nilai Y-nya juga akan tinggi. Hubungan korelasi antara Y dengan X5 ini cukup rendah. Lalu ada nilai signifikan. Ini bisa dilihat nilai signifikan antara Y dengan X1 sebesar 0,404, yang artinya hubungan antara Y dengan X1 itu sedang. Lalu nilai signifikan antara Y dengan X2 sebesar 0,361, yang artinya hubungan antara Y dengan X2 itu juga sedang. Lalu nilai signifikan antara variabel Y dengan X3 sebesar 0,493, yang artinya
hubungan antara Y dengan X3 itu sedang. Lalu nilai koefisien antara Y dengan X4 sebesar 0,015, yang artinya hubungan antara Y dengan X4 itu rendah. Lalu nilai signifikan antara Y dengan X5 sebesar 0,436, yang artinya hubungan antara Y dengan X5 itu sedang. Untuk selanjutnya ada kolom N. N adalah jumlah data dan data yang digunakan ini adalah sebesar 16. Lalu tabel ketiga ada variabel enter atau remove. Ini bisa dilihat variabel enter ada X4, X5, X2, X1, dan X3. Untuk metodenya menggunakan metode enter. Lalu dependent variabelnya itu ada Y, mobil penumpang baru terjual dalam ribuan. Untuk tabel yang keempat ada model summary, di mana nilai R sebesar 0,873, lalu nilai R square atau R kuadrat sebesar 0,762, lalu nilai adjust R square sebesar 0,643, nilai standard error of the estimate sebesar 695,42247. Ini bisa dilihat nilai R square atau R kuadrat sebesar 0,762 atau 76,2%, yang artinya penjualan mobil baru dapat dijelaskan oleh kelima variabel bebasnya. Lalu untuk sisanya sebesar 23,8, ini dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam tabel. Lalu R semakin besar nilai R square atau R kuadrat, maka semakin kuat hubungan antar variabel-variabel yang ada. Untuk tabel selanjutnya ada tabel ANOVA. Di tabel ini menjelaskan bahwa nilai X1, X2, X3, X4, dan X5 memiliki pengaruh terhadap Y secara simultan atau bersamaan. Ini bisa dilihat nilai F-nya sebesar 6,400, lalu nilai signifikannya sebesar 0,006, yang artinya nilai signifikannya lebih kecil dari tingkat probabilitasnya 0,05. Dapat dari situ ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan jika ingin melakukan uji F, ini sudah diketahui nilai F hitungnya sebesar 6,400. Untuk mengetahui tabel ini diterima, hipotesisnya diterima atau tidak, itu bisa membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Dari F tabel sendiri diperoleh 3,20, yang artinya bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, ini artinya bahwa hipotesis ini bisa diterima. Lalu setelah tabel ANOVA ada tabel koefisien, di mana tabel ini terdapat persamaan linier, yaitu dinilai B. Jadi ini persamaan linearnya Y sama dengan 558,0,322 ditambah 52,268 X1 dikurangi 114,597 X2 ditambah 7,732 X3 dikurangi 91,896 X4 ditambah 0,089. Lalu ini ada hasil T hitung. Untuk uji T
Ini bisa dilihat T-tabel dari data ini, lalu dibandingkan dengan T-hitung. Untuk T-tabel sendiri, ini T-tabel dari data tersebut adalah 2,22814. Sedangkan ini T-hitungnya, ini T-hitung dari X1, X2, X3, X4, dan X5 lebih kecil dari T-tabel, yang artinya hipotesis ini dapat diterima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.